Bayangkan sebuah keluarga yang tampak sibuk setiap harinya, di mana ayah bekerja keras demi karir, ibu sibuk mengurus rumah tangga, dan anak-anak asik dengan gadget mereka. Dari luar, semuanya terlihat baik. Tapi ketika ditanya, apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat keluarga ini? Mungkin jawabannya akan tidak jelas. Seringkali tanpa sadar, hal-hal seperti kesibukan, ambisi pribadi, atau kecanduan teknologi mulai mengambil tempat Tuhan di dalam hati dan keluarga kita. Dalam Kejadian 35 ayat 2-3, Yakub menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah keluarga menjadikan Tuhan satu-satunya yang disembah. Setelah peristiwa tragis di Sikem, Allah memanggil Yakub untuk kembali ke Betel. Lalu Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhilah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Di sana aku akan mendirikan mezbah bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Yakub memimpin keluarganya untuk memurnikan diri sebelum mereka pergi dan beribadah kepada Tuhan. Ia memerintahkan mereka menyingkirkan dewa-dewa asing yang melambangkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan dengan Tuhan. Bahkan, tindakan mengganti pakaian menjadi simbol pertobatan, pembaharuan hati, dan komitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam keluarga memerlukan tindakan nyata. Sama seperti Yakub, kita perlu memimpin keluarga kita untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa menjadi dewa asing dalam hidup kita. Misalnya kebiasaan buruk, prioritas yang salah, obsesi terhadap hal-hal duniawi, atau apapun yang bukan Tuhan tetapi menempati posisi sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Yakub juga menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Ia berkata, "Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang layak menjadi pusat keluarga, karena Dia adalah sumber kasih, perlindungan, dan pemeliharaan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebagai keluarga Kristen yang sejati, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dalam keluarga kita. Dialah yang telah mati bagi kita di kayu salib, mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, dan selalu menyertai kita. Jadikan rumah kita tempat di mana nama Yesus dimuliakan, kehendaknya ditaati, dan kasih-Nya menjadi dasar setiap hubungan. Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang benar dan harus disembah. Hari ini mari kita renungkan, apakah Yesus benar-benar menjadi satu-satunya Tuhan dalam keluarga kita?